Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini masih memberikan kita kesempatan merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya kesehatan. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Saya biasa dipanggil oleh anak-anak Ustazah Ila. Untuk kesempatan tahun ajaran baru ini, saya diamanahi sebagai koordinator asrama, diamanahi juga sebagai kesiswaan, dan juga diamanahi mengampu mata pelajaran PAI di kelas 9. Ananda sekalian, tahu kenapa Rasulullah itu menjadi orang yang sangat hebat, menjadi orang yang luar biasa, dan menjadi orang yang sangat-sangat pantas menjadi suri teladan. Dan Rasulullah itu tidak serta-merta dinobatkan menjadi seorang nabi. Ya, ada beberapa tahapan atau ada beberapa fase yang Allah berikan kepada Rasulullah sehingga Rasulullah menjadi seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, seorang yang tangguh, dan seorang yang sanggup bertahan hingga beliau membawa dakwah Islam ini dan diteruskan sampai ke kita sekarang ini. Ya, salah satu fase atau tahap yang Rasulullah lalui yaitu fase keyatiman. Ya, fase keyatiman. Ya, yatim di sini maksudnya bukan Rasulullah ditinggal meninggal oleh seluruh keluarganya, tidak. Seluruh keluarganya termasuk orang tuanya, ayahnya, ya tidak. Ya, maksudnya adalah ketika saat itu di kota kelahiran Rasulullah sangat-sangatlah buruk, sangat-sangatlah tidak baik lingkungannya. Ya, mereka mabuk-mabukan, mereka tidak mempunyai adab dan lain sebagainya. Nah, disitulah Allah memberikan proses keyatiman itu kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah dicarikan ibu susuan, ya, atau Rasulullah diungsikan dari keluarganya, ya, ke tempat yang lebih baik. Yaitu siapa ibu susuannya Rasulullah? Halimah Sa'diyah. Ya, di sana beliau mendapatkan lingkungan yang lebih baik, contoh yang lebih baik, ya, dan di sana beliau banyak belajar mandiri. Nah, dari kemandirian itulah terbentuklah mental yang luar biasa, terbentuklah hati yang kuat. Oleh karena itu, Ananda sekalian bersyukur, ya, mempunyai orang tua yang menginginkan anaknya hebat seperti Rasulullah, menginginkan anaknya luar biasa dan tangguh seperti Rasulullah. Ya, maka dari itu Ananda sekalian dipilihkan sekolah yang sangat baik, sekolah yang terbaik, khususnya pada saat ini, ya, di mana sekolah itu mensterilkan Ananda dari segala hal, ya, dari lingkungan yang tidak baik, dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, dan yang lain-lain. Ya, makanya orang tua Ananda sekalian menginginkan Ananda untuk sekolah di pondok pesantren. Ya, di pondok pesantren yang pertama yaitu Ananda akan dibiasakan atau akan dibimbing secara otomatis, nanti akan tercipta secara otomatis di dalam otak bawah sadar Ananda bahwasannya inilah yang terbaik, gitu ya. Yang pertama tentang ibadah, ya. Nanti di pondok pesantren Ananda akan dibimbing selama 24 jam, ya, untuk bisa salat tepat waktu, untuk bisa melaksanakan puasa sunnah,
untuk bisa bangun sholat lail, untuk bisa disiplin sholat duha, untuk bisa mengaji, tadarus, menghafal hadis, dan yang lain-lain. Semuanya akan dibimbing selama 24 jam. Kebiasaan itu akan dilaksanakan setiap hari. Ya. Kemudian jika Ananda semuanya sudah melakukannya secara rutin dan itu akan terulang-ulang, ya, suatu saat ketika Ananda tidak berada di pesantren lagi, kebiasaan itu insya Allah akan terbawa. Ya, kebiasaan itu insya Allah sudah akan tertanam di otak bawah sadar Ananda sekalian, bahwasanya sekarang loh waktunya sholat, sudah azan, tidak lagi menunda-nunda waktu sholat. Ya, kalau sudah ketemu hari-hari puasa sunnah, karena dulu di pesantren sudah terbiasa dengan puasa sunnah, insya Allah Ananda akan teringat hari-hari puasa sunnah. Begitu juga sholat sunnah yang lainnya, ba'diyah, qobliyah, ya. Berikutnya kemandirian. Kemandirian ini sangatlah penting bagi Ananda sekalian. Contohnya, selama ini kalau di rumah Ananda mungkin ada yang belum bisa mencuci, ya, ada yang belum bisa mencuci. Mencuci yang paling ringan adalah mencuci baju dalamnya sendiri, ya. Itu adalah hal yang paling ringan. Tapi mungkin ada yang belum bisa. Dan insya Allah nanti di pondok akan dibiasakan mencuci sendiri. Nah, itu adalah hal yang luar biasa bagi Ananda yang belum pernah melaksanakan sendiri di rumah, ya. Terus kemudian merapikan tempat tidurnya. Yang selama ini di rumah bangun tidur langsung caw, entah kemana, ke kamar mandi atau kemana, dan orang lain yang membereskan tempat tidurnya. Nanti di pondok belajar untuk mandiri, belajar bereskan tempat tidurnya sendiri, belajar lipat selimutnya sendiri, ya, belajar merapikan tempat tidurnya sendiri serapi dan secantik mungkin menurut kalian, ya. Terus kemudian makan, ya. Untuk makan mungkin di rumah makannya masih suka-suka hati. Makan siangnya jam 2, makan paginya jam 9, gitu ya. Makan malamnya jam 10 malam, makan jajan sembarangan, gitu ya. Kalau di pondok insya Allah tidak. Semuanya sudah terjadwal. Makan pagi sudah ditentukan jam sekian sampai jam sekian. Makan siang dan makan malamnya. Jadi insya Allah semuanya akan menjadi rutinitas yang dibuat secara konsisten, ya, menuntut Ananda untuk belajar disiplin. Jadi bisa mengatur waktunya seperti apa supaya semuanya bisa terlaksana. Kemudian di asrama juga diajarkan amal soleh. Amal soleh di sini maksudnya membersihkan kamarnya, tiket membersihkan kamarnya, tiket lorong, bahkan ada rame-rame tiket membersihkan halaman asrama, halaman sekolah. Nah, itu nanti dilaksanakannya rame-rame, satu kelas, misalnya satu kelas halaman sekolah, gitu ya. Nah, seperti itu. Dan itu akan dilaksanakan secara konsisten. Jadi bagi Ananda yang di rumahnya sama sekali tidak pernah menyentuh yang namanya gagang saku, insya Allah selama di pondok bisa dijamin selama 24 jam pasti itu udah wajib pegang gagang saku, ya. Nah, kemudian kemandirian yang lain yaitu bagaimana caranya Ananda sekalian mengatur waktu yang bisa mengatur waktu yang gimana caranya biar sekolahnya nggak terlambat, biar mandinya tidak ngantri, gitu ya, biar makannya tidak buru-buru, gitu, biar tidurnya tidak telat. Nah, nanti Ananda akan secara otomatis tahu bagaimana caranya mendisiplinkan waktu sehingga Ananda tidak merasa di pondok itu susah, di pondok itu banyak betul aturan. Ya. Ini adalah proses pendisiplinan, proses untuk membuat Ananda bisa lebih
mandiri, bisa lebih kuat mentalnya, bisa lebih hebat, dan bisa sekuat Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya yaitu sosial, ya, di bidang sosial Ananda sekalian di sini dibiasakan untuk saling memahami satu sama lain. Misalkan ada teman kita yang terbiasa di rumahnya lembut bahasanya dengan keluarganya, gitu ya. Ada yang hanya dengan isyarat tahu kalau bundanya marah, gitu ya. Ada juga temannya yang pakai gagang sapu pun nggak tahu kalau itu mamanya marah, gitu ya. Jadi ada juga yang temannya kalau nggak diteriakin nggak ngerti, nggak paham. Ada juga yang memang biasa di rumahnya suaranya keras, ya. Jadi bagi teman-teman nanti yang misalkan jumpa dengan atau sekamar dengan temannya yang kebetulan dia orangnya bahasanya lembut, nggak pernah teriak-teriak, ketemu temannya yang suaranya keras, jangan merasa sedih. Ini temanku ini marah-marah terus, kayak mana sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar marah, ya. Karena kita harus paham, memang bahasanya dia seperti itu bukan berarti marah-marah. Begitu juga teman kita yang bagi Ananda yang terbiasa suaranya keras di rumah, biasanya kok nggak diteriakin dulu sama bundanya nggak merasa dipanggil, misalkan nggak diteriakin dulu sama ayahnya nggak merasa ayahnya itu minta bantuan, gitu ya. Jadi nanti kalau jumpa dengan temannya yang suaranya lembut, jangan bilang kamu ini lain kali lah, kamu ini kali lah. Nah seperti itu, karena kebiasaan di rumahnya berbeda-beda. Nah oleh karena itu di pondok pesantren ini, kehidupan berasrama ini, ya disitulah kalian belajar untuk bersosial lebih baik lagi. Ya kalau di rumah hanya ketemu ayahnya, adiknya, ketemu mamanya. Kalau di sekolah ya hanya sesaat aja ketemu kawannya. Kita taunya kawan kita baik-baik aja, kita nggak tahu tidurnya kayak mana, makannya kayak mana, kita nggak tahu. Tapi kalau di asrama semuanya kita tahu, ya semuanya kita tahu. Ya tidurnya seperti apa, dia makan banyak atau dikit, gitu ya. Kemudian mandinya cepat atau lambat, nah semuanya kita tahu. Nah disitulah kita belajar bersosial lebih baik lagi, belajar menghargai kawan, belajar memahami kawan, ya, belajar untuk bisa saling mengerti. Ingat, tidak untuk saling menuntut. Yang menuntut untuk dipahami tapi nggak memahami orang lain, ya. Harus belajar untuk bisa memahami orang lain, karena kita nggak tahu, mungkin saat ini yang rumahnya masih di Pulau Batam, sekolahnya baru jauh dari Batam Center ke Tanjung Lesung. Tapi kalau ternyata Allah kasih rezeki lain, nanti kuliahnya ke luar negeri atau kemana, kalau nggak terbiasa dari sekarang, jauh dari orang tua, hidup dengan mental yang kuat. Nah, Ustazah nggak yakin kalau misalkan nanti bisa sekuat yang Ananda bayangkan. Tapi kalau Ananda sudah terbiasa dengan teman-teman yang berbagai macam karakter, insya Allah dimanapun Anda berada, Ananda bisa hebat, bisa kuat dan bertahan, sehingga kehidupan Anda tercapai. Kemudian untuk program kesiswaan, diantaranya yaitu ada eskul. Jadi eskul ini terbagi menjadi dua, satu eskul wajib dan eskul pilihan. Eskul wajibnya yaitu pramuka atau pemanduan. Kemudian eskul pilihannya banyak, ada memanah, yang suka masak-masak bantuin mamanya bisa masuk kata boga, yang suka bahasa-bahasa bisa masuk klub bahasa, karaoke club atau English club. Kemudian yang suka berhitung-hitung bisa masuk eskul matematika, ya, sesuai dengan hobi Ananda masing-masing. Ya, kemudian eskul LKBB juga ada. Berikutnya di kesiswaan juga ada program kemah tahunan. Jadi setiap 1 tahun sekali
kali itu akan diadakan perkemahan ya, perjusa. Itu biasanya kita akan memilih tempat di mana, misalkan ke Pulau Ubud atau kemana gitu. Nah itu agenda setiap tahun. Terus kemudian diadakan mabit ya, mabit. Kemudian kita juga mengikuti berbagai macam lomba, entah itu lomba dari bidang fisik ya, dari fisik itu biasanya LKBB, kemudian perkemahan itu biasanya kita ikut. Kalau lomba yang lain misalkan OSN, nah seperti itu insya Allah kita berusaha untuk mengikutinya ya, berusaha untuk. Kemudian satu lagi program Anissa. Program Anissa di sini, program Anissa itu dia lebih ke kewanitaan. Jadi bagaimana sih kita menjadi seorang muslimah, bagaimana sih seharusnya kita bersikap sebagai seorang muslim yang sejati. Nah, semuanya nanti akan dibahas di halaqah bersama. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Lain kali insyaallah kita bertemu langsung, berjumpa langsung, bertatap muka dengan ananda sekalian. Ya, untuk kelas 7 salam kenal dari Ustazah Ila. Untuk kelas 8 dan kelas 9 Ustazah rindu sama kalian. Ya, Ustazah kangen sama kalian. Ustazah rindu kehebohan kalian. Ustazah rindu canda tawa kalian. Ya, Ustazah selalu teringat akan kalian. Ya, untuk kelas 7 salam kenal dari Ustazah Ila. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.